Muhammad Nasir Matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memuliakan kita. Di subuh yang berbahagia ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengannya. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, nikmat tersebut tidak mereka miliki. Kendati mereka mempunyai kesehatan, akan tetapi tidak bisa melangkahkan kakinya untuk bertemu dengan Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Dimuliakannya kita untuk bertemu dengannya, maka senantiasalah mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan pada subuh yang berbahagia ini. Kendati kita bisa pulang ke rumah untuk melanjutkan aktivitas di rumah, namun karena Rasul mengatakan majelis ini merupakan salah satu majelis yang berada di dalam taman syurga, raudhatun min riyadil jannah, maka kita memilih untuk berdiam diri sembari beriktikaf di rumah Allah ini. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 20 dari surat Al-Fajr, di mana Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada orang yang mencintai harta tersebut dengan kecintaan yang sangat amat, dengan kegilaan yang sangat luar biasa. Bahkan kita sudah menjelaskan bahwasanya orang mencintai harta itu sampai melupakan orang yang mencari harta tersebut. Berapa banyak di antara orang tua pada saat mereka mengumpulkan hartanya, namun pada saat dia meninggal, anaknya tidak mengingat lagi terhadap jasa-jasa orang tuanya. Begitulah kondisi orang-orang apabila mereka sudah mencintai harta. Bahkan mereka tega melupakan orang yang mencari harta tersebut. Dan ada beberapa kasus pada saat mereka mendapatkan harta warisan, mereka sering membohongi saudara-saudaranya. Inilah yang dinamakan dengan kecintaan terhadap harta. Tuhibbunal mala hubban jamma. Kegilaan terhadap kecintaan terhadap harta. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ke ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkarul insanu anna lahu dzikra. Tiga ayat ini merupakan gambaran tentang bagaimana kondisi hari akhirat. Inilah kondisi yang paling mengerikan, di mana Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
apabila bumi itu diguncang dengan seguncang-guncangnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Allah bersama para malaikatnya bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan maka pada saat itu didatangkan, pada hari itu didatangkan kepada mereka neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, pada saat hari itulah manusia baru menyadari tentang semua peringatannya. Berbeda dengan kita. Kita sudah mengetahui peringatan tersebut mulai dari subuh ini. Tentang bahayanya, tentang dahsyatnya hari akhirat tersebut. Wa anna lahu dzikra, bahwasanya semuanya itu telah diingatkan oleh Allah. Untuk apa lagi peringatan tersebut? Dikarenakan itu sudah terlambat semuanya. Maka beruntunglah Bapak Ibu jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini, dikarenakan kita masih bisa mendengarkan peringatan tersebut sebelum datangnya hari akhirat. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir, beliau mengatakan, tahdidahum bi'adzabid dunya alladhi fi qawlihi, bahwasanya mereka diingatkan tentang bagaimana azabnya dunia dengan firman Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sebagian di antara orang-orang yang kufur terhadap Allah, Allah telah mengazab mereka di dunia, sama seperti diazabnya orang-orang Ad, orang-orang kaum Fir'aun, kaum Tsamud, dan itu semuanya menjadi pelajaran. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya cerita Fir'aun itu adalah cerita yang tidak ada. Kenapa? Dikarenakan kita bisa melihat sendiri hari ini bahwasanya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah, tidak membusuk tubuhnya, sehingga mereka, Fir'aun tersebut adalah orang yang dimesiumkan di museumnya Mesir hari ini. Kesombongannya itu bukan hanya pada saat dia hidup, sombongnya itu pada saat dia mati pun masih sombong. Bagaimana sombongnya? Kita untuk melihatnya itu harus membayar. Untuk melihat Fir'aun itu harus bayar. Dulu kami pada saat ingin melihatnya itu harus membayar sekitar 40 pound Mesir. Itu untuk melihat wajah dan tubuh orang yang durhaka kepada Allah. Bayangkan bagaimana sombongnya. Bukan hanya hidup dia sombong, mati pun dia masih sombong. Nah, semua itu merupakan azab yang mereka dapati di dunia. Kendati mereka mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa, tidak ada satupun orang yang berani dan mampu mengalahkan kekuatan dan kerajaan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi pada saat mereka bermaksiat kepada Allah, meninggalkan Allah dan Rasulnya, maka mereka ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Ini menunjukkan bahwasanya azab itu akan didapati bagi siapapun di dunia ini, bagi orang yang meninggalkan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah menyebutkan dakka wal muradu bil ardi qurratun allati 'alaiha an-nas, yang dimaksud dengan al-ard, bumi, yaitu di mana manusia menempati tempat tinggalnya. Bumi ini merupakan salah satu planet yang memang layak dihuni oleh manusia. Kenapa? Pada saat manusia mencoba untuk mendapatkan kehidupan di luar bumi ini, maka itu tidak layak huni. Kalau seandainya orang mengatakan, para ilmuwan mengatakan, mereka akan mencoba untuk memulai kehidupan di planet Mars, maka tidak akan pernah ada kehidupan di sana. Kenapa? Karena kan pada saat terjadi ledakan yang dahsyat atau dikenal dengan teori Big Bang, maka pada saat itu jarak ledakan itu membuat, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya dulunya langit dan bumi itu adalah satu padu? Fafataqnahuma, maka kami diledakkan oleh Allah, menjadilah sebuah kehidupan. Hari ini semua ledakan itu akan mengakibatkan kematian, tapi ledakan Allah akan menghasilkan kehidupan. Maka bumi yang tempat tinggal manusia inilah yang akan dihantam oleh Allah dengan sekencang-kencangnya.
Allah menyebutkan dengan kata-kata dakkan dakka wa dakkaha khatamaha, yaitu terjadi benturan, wa tafriq ajza'iha an-nashi'un, dan terpecah belahlah lempengan-lempengan bumi tersebut. Bagaimana bisa terpecah lempengan bumi? Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran bahwasanya yang bisa membuat bumi ini merekat antara satu lempengan dengan lempengan yang lain itu adalah gunungnya. Wal jibala autada, yaitu pasaknya. Gunung itu merupakan pasak bumi. Pada saat lempengan bumi bertemu antara satu lempengan dengan lempengan yang lain, yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Hari itu lempengan ini akan terlepas. Maka bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu pernah mengalami gempa tsunami. Hampir semua orang mengatakan pada saat gempa tsunami, inilah kiamat. Tapi orang yang cerdas, orang yang mengetahui agama mengatakan tidak mungkin kiamat. Kenapa? Karena kemarin matahari tidak terbit dari barat. Dia sadar bahwasanya ini bukan kiamat. Ya. Tapi gempa tsunami itu adalah gempa yang paling dahsyat. Pertama kita itu dihayun dengan sekencang-kencangnya. Setelah itu baru kita dibanting-banting. Itulah kejadian pada saat orang mengalami gempa sekencang tsunami saja sudah mengatakan bahwasanya ini kiamat. Apalagi pada saat kita mengetahui dan kita menanyakan dengan orang-orang yang berada di pinggir pantai. Mereka mengatakan mereka berlarian melihat air setinggi pohon kelapa. Apa yang terbayang bagi mereka hari itu? Kecuali memang itu adalah kiamat. Namun hari itu Allah sendiri mengatakan khatamaha wa tafriqu ajza'ihan an-nasyu ala fasadil qaum wal kainah alaihi al-an, bahwasanya terjadinya hantaman yang sangat luar biasa sehingga terjadilah pecah belah semua lempengan yang ada di atas muka bumi ini sehingga terjadilah kehancuran. Imam Ibnu Asyur menggambarkan bagaimana dahsyatnya dakkan dakka, bagaimana dahsyatnya gempa hari itu. Bahkan di dalam beberapa ayat dijelaskan bahwasanya seorang ibu yang sedang hamil itu bisa jatuh kandungannya. Padahal rahim merupakan adalah salah satu tempat yang paling kokoh, yang paling aman. Tidak pernah ada janin yang jatuh yang berada di dalam rahim seorang ibunda. Namun hari itu bayangkan, saking dahsyatnya goncangan itu, seorang ibu bisa jatuh rahimnya dari kandungannya. Ini merupakan sebuah gambaran kedahsyatan yang sangat luar biasa. Maka kita meminta kepada Allah agar kita tidak hidup di hari itu. Kalau seandainya kita hidup di hari itu, maka kita adalah orang-orang yang murka. Orang-orang yang sangat luar biasa kesialannya. Seorang mukmin mereka akan diwafatkan, akan dimatikan oleh Allah sebelum kejadian hari ini. Karena ini merupakan azab bagi orang yang hidup. Karena mereka bisa menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana dahsyatnya kejadian hari akhirat tersebut. Di dalam para ilmuwan mengkaji bahwasanya kiamat itu akan terjadi dengan terjadinya hantaman dari seluruh luar angkasa. Semua benda-benda dari luar angkasa itu akan mendatangi bumi. Nah, inilah yang dinamakan dengan pada saat kita membahas tentang sangkakala yang ditiup oleh malaikat. Alam semesta ini kita sudah pernah menjelaskan. Secara saintis para ilmuwan mengatakan bahwasanya alam semesta ini seperti bentuk trompet. Dulunya di era 90-an para ilmuwan mengatakan alam semesta ini seperti balon. Ternyata Hubble teleskop mempotret tentang alam semesta bentuknya seperti trompet. Dan Rasul melihat sendiri mulut malaikat peniup trompet itu sudah siap untuk meniupnya. Sehingga ditanya oleh Ibunda Aisyah, apa yang membuat jantungmu begitu berdetak kencang? Rasul mengatakan, aku telah melihat malaikat peniup trompet. Kaki kanannya ke depan, kaki kirinya ke belakang, matanya menyala.
dan dia sudah siap untuk meniup sangkakala. Menandakan apa? Alam semesta ini berada di mulut malaikat peniup trompet. Begitu ditiup maka semuanya akan hancur porak-poranda. Inilah kondisi hari akhirat di mana Allah mengatakan idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, bagaimana prosesnya setelah terjadi kehancuran seperti itu? Allah menjelaskan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Tuhan Allah wal malak dan malaikat saffan saffa, baris berbaris. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya annahu dakkan yu'aqibu ba'daha ba'dan kama taqulu qara'tul kitabu baban baban. Bahwasanya pada saat malaikat itu dikatakan dengan saffan saffan ay saffan ba'da saff wa khalafa saff. Bahwasanya malaikat itu berdatangan dengan berbaris, saf pertama, setelah itu saf kedua. Inilah kondisi di mana nanti pada saat kita dibangkitkan, maka kita akan bertemu langsung dan berhadapan dengan Allah dan dengan para malaikat. Bagi orang-orang yang beriman, mereka akan langsung bisa melihat wajah Allah. Dan mereka akan bisa melihat bagaimana kondisi malaikat pada saat itu. Nah, kalaulah seandainya ayat ini hadir pada saat kita membacakannya, maka kita akan menangis. Akan merindukan kondisi yang seperti ini. Maka inilah yang membuat kenapa kita harus mempelajari tafsir. Agar apa? Agar makna yang kita baca, agar ayat yang kita baca itu menyentuh hati kita. Bayangkan hari ini, pada saat kita apel pagi, kalaulah seandainya kita apel dipanggil oleh, katakanlah kalau seandainya di TNI yang paling tertinggi jabatannya itu adalah Panglima TNI. Kita berada di hadapan mereka, dipanggil, begitu mulianya seseorang tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi di mana nanti di hari akhirat kita berhadapan dengan pencipta langit dan bumi alam semesta ini? Bagaimana mulianya kita? Nah, kalau seandainya kita tidak mempunyai bekal apapun, apa yang membuat kita harus, dan bagaimana kondisi kita nanti kalau seandainya ditanyakan oleh Allah, kuberikan kepadamu umur 60 tahun, 70 tahun. Apakah engkau pernah melakukan memuji? Apakah engkau pernah beribadah kepada aku? Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan ditanyakan langsung berhadapan dengan para malaikat tersebut? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan wal mulk ismun jinsin ta'riful jins fa yuradifu al-istighraq ay al-malaikah. Dan yang dimaksud dengan al-mulk di sini adalah merupakan malaikat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat As-Saffat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan. Bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalannya itu berbaris. Jadi malaikat itu berbaris sebagaimana berbarisnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dulu peperangan itu semuanya dengan barisan. Tidak seperti hari ini. Maka peperangan orang-orang mukmin mulai dari dulu sampai dengan masa Rasulullah SAW, bahkan dengan beberapa sahabatnya, peperangannya itu adalah paling gentleman. Di mana gentleman, mereka itu akan berbaris semuanya dan akan berhadapan langsung dengan musuh. Tidak seperti hari ini. Hari ini peperangan itu sudah menggunakan teknologi, di mana berperang melalui pesawat tempur, melalui meriam, melalui bom, melalui apapun, sehingga peperangan itu tidak lagi berhadapan antara satu orang dengan orang yang lain. Waji'a yawma idzin bi jahannam wal ma'na udhirat lahum jahannam. Maka pada saat Allah mengatakan dan didatangkan hari itu kepada mereka neraka jahannam, yaitu udhirat, dinampakkan.
Maka pada saat dibangkitkan itu, kita sudah tahu siapa sebenarnya yang akan masuk ke dalam neraka dan siapa yang akan masuk ke dalam surga. Karena pada hari itu pula, hari dibangkitkan, mereka akan dinampakkan dengan bagaimana nikmatnya surga dan bagaimana pedihnya azab neraka. Wa udhirat lahum jahannam, sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar. Orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam neraka, futihat. Tidak ada kata waw, tidak ada huruf waw. Para mufassirin menjelaskan, futihat abwabuha itu terbuka pintu neraka. Bermakna tidak ada malaikat yang mempersilahkan orang masuk ke dalam neraka. Orang masuk ke dalam neraka itu dicampakkan, didorong. Begitulah dahsyatnya neraka tersebut. Berbeda pada saat Allah mengatakan wa futihat abwabul jannah, maka pada saat orang yang dimasukkan ke dalam surga, ada malaikat yang menunggu di depan pintu surga dan dibukakan pintu surga untuk dipersilahkan masuk kepada orang tersebut. Kita sudah pernah membahas di dalam majelis ilmu ini bagaimana orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Dia dengan merangkak sedikit demi sedikit. Dan pada saat dia mendengar suara di dalam surga, dia meminta kepada Allah untuk bisa melihat saja surga. Untuk bisa melihat saja surga. Setelah dia lihat, dia minta doa, ya Allah, janganlah aku lihat saja, masukkanlah aku ke dalam surga. Nah, itu kondisi bagaimana pedihnya azab neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, beberapa ayat tadi membuat kita agar apa? Agar kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang.